Maka ada proses yang kita lakukan, yaitu proses PDKT sob. Nah, dalam proses PDKT itu kita pasti akan melakukan apa aja supaya gebetan kita tadi itu tertarik sama kita. Yo, halo sobat HR semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini gue berharap sobat HR selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemampuan, kekuatan, kemudahan dalam melakukan segala aktivitasnya. Ini adalah video pertama gue sob di channel ini. Di video ini gue perkenalan dulu. Pernah dengar kan sob, konon katanya kalau tak kenal itu maka tak sayang sob. Nama gue Dedi. Pengalaman kerja gue lebih banyak itu di bagian HR, di bagian rekrutmen. Gue juga pernah bertanggung jawab atas baik itu personalia, penggajian, learning and development, dan general affair. Gue juga pengen para sobat HR bisa saling mengenal satu sama lainnya dengan komen di kolom komentar namanya siapa dan juga pengalaman kerjanya ada di mana. Nah, gue berharap dari channel ini itu bisa saling berteman baik sob. Itu yang membuat gue tertarik untuk membuat channel ini. Gue pengen para sobat HR itu bisa saling berbagi pengalaman, mengambil nilai-nilai positif dari pengalaman orang lain itu sob. Nanti di channel ini para sobat HR akan menemukan konten tips and trick seputar dunia pencari kerja, seputar dunia HR dan juga dunia kerja. Dan ada juga konten-konten sharing pengalaman sob. Karena itu gue berharap para sobat HR bisa mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe untuk berlangganan secara gratis dan juga nyalakan loncengnya supaya para sobat HR bisa menerima informasi video terbaru dari channel ini. Topik kedua yang ingin gue bahas di sini adalah mengenai cara membuat surat lamaran kerja. Hal-hal apa yang para sobat HR perlu pahami sebelum membuat surat lamaran kerja sob? Tentu para sobat HR pernah merasakan rasanya jatuh cinta ya sob. Dalam proses mencari jodoh itu sob, sebelum kita punya jodoh pasti udah punya gebetan terlebih dahulu kan, ya nggak sob? Pada saat kita sudah punya gebetan, kita tertarik kepada orang itu, maka ada proses yang kita lakukan, yaitu proses PDKT sob. Nah, dalam proses PDKT itu kita pasti akan melakukan apa aja supaya gebetan kita tadi itu tertarik sama kita. Nah, proses mau diterima atau tidak ini memang tergantung standar yang dia sudah tetapkan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Sobat HR pasti akan diterima. Namun kalau misalkan sobat HR memang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, maka ada kemungkinan sobat HR akan ditolak. Proses PDKT-nya sendiri itu kita harus lakukan sebaik-baik mungkin sob, supaya dia tertarik sama kita. Di dalam dunia kerja mirip dengan kita mencari jodoh sob. Pernah dengar kan sob, ada kalimat begini, cari pekerjaan itu seperti mencari jodoh. Pada saat kita mencari pekerjaan, maka yang pertama kali dilihat adalah surat lamaran kerja kita sob. Nah, oleh karena itu para sobat HR perlu memperhatikan hal-hal apa yang perlu sobat HR lakukan sebelum membuat surat lamaran kerja. Apa itu surat lamaran kerja sob? Surat lamaran kerja itu adalah surat pengantar yang kita tujukan untuk pemberi kerja, untuk kita bisa mengisi posisi pekerjaan yang ditawarkan oleh pemberi kerja tersebut sob. Nah, oleh karena itu surat lamaran kerja itu tidak boleh dibuat sembarangan. Maka kita sebagai pencari kerja harus memberikan suatu first impression, kesan pertama yang kuat di dalam surat lamaran kerja itu sob. Karena para HRD itu tidak hanya memproses surat lamaran kerja sobat HR sendiri, tetapi mungkin mereka akan memproses ratusan bahkan
ribuan surat lamaran kerja. Jadi pastikan sob, surat lamaran kerja yang kita buat itu bisa stand out di antara para pelamar kerja lainnya. Pertama, pastikan surat lamaran kerja yang sobat HR buat tadi itu berisikan informasi yang menjual. Menjual di sini juga bukan menjual sembarangan ya sob. Pada saat sobat HR menjual diri sobat HR, maka pastikan apa yang sobat HR jual itu adalah apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan perusahaan. Hal kedua yang perlu sobat HR pahami adalah pastikan informasi yang sobat HR tuliskan tersebut adalah informasi yang tidak bertele-tele, singkat, dan juga profesional. Alasannya gini sob, para HRD tidak hanya memproses surat lamaran kerja yang sobat HR kirimkan. Sebaiknya sobat HR menuliskan surat lamaran kerja itu berisi sekitar 3-5 paragraf sob. Surat lamaran kerja tadi juga harus profesional sob. Pastikan baik itu dalam format penulisan, format visualnya terlihat sepele memang sob, tapi ini sebaiknya sobat HR lakukan untuk membuat peluang sobat HR itu menjadi jauh lebih besar dibandingkan para kandidat lainnya. Sobat HR bisa klik link di atas, nanti akan saya jelaskan juga secara detail mengenai format penulisannya, struktur surat lamaran kerjanya seperti apa. Oke sob, gue berharap video ini bisa bermanfaat bagi para sobat HR dimanapun berada. Kalau video ini bermanfaat, video ini bisa di like, tuliskan komentar di kolom komentar, membagikan video ini ke para sobat HR lainnya. Oke, terima kasih sobat HR sudah mendengarkan dan menonton video ini. Sukses selalu bersama sobat HR.